Kita yakin dan percaya Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ya Allah basyikara, ya Allah basyikara. Kami tidak dapat mendapat kebahagiaan di luar sana Tuhan, tapi kami hanya mendapatkan kebahagiaan sukacita yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami hampa dan kosong. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh berikan kedamaian dalam hati kami untuk kami datang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah bersyukur. Glory haleluya. Pujikan nama Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita tidak ada kesaksian karena kita ada perjamuan kudus. Pujikan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati pikiran kita berikan kepada Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Haleluya. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita minta urapan Tuhan mengalir. Haleluya.
untuk berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Haleluya. Yes. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Kami merasakan kemenangan berpihak bagi kami saat ini. Yes. Kemenangan yang darimu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau sangat baik ya Allah. Yes. Sangat baik buat kami. Dalawakan. Sekarang pujilah Engkau Bapa. Sekarang pujilah Engkau Yesus. Dan pujilah Engkau Tuhan. Mulialah Engkau Allah. Amin. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat perlu Tuhan menghadapi Yes. pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berdiri. Dalawakan kurabasande. Kedalawakan kurabasande. Penuhkan dengan kuasa Amin. agar hamba-Mu berbicara dan firman-Mu Glory. membuahkan kehendak-Mu. Amin. Ya Bapa bersyukur kami. Kami rencana-Mu yang jadi. Benar. Sungguh Tuhan, zaman sekarang ini sangat sukar buat kami. Namun kalau itu atas rencana dan kehendak-Mu, biarkan semua itu terjadi. Kami akan mengikuti-Mu Bapa. Terima kasih ya Terima Allah. kasih Tuhan. Kurabasande. Dalawakan. Terima kasih. Berfirman. Berbicara. Kami siap menerima. Berfirman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu pada hari ini kita sudah diizinkan oleh protokol Tuhan kesehatan, yaitu di mana COVID-19, untuk mana kita beribadah pada hari ini tentu dengan melalui himbauan dari gubernur kita, yaitu bahwa namun kita harus memperhatikan dengan berbagai beberapa hal bahwa ada pengurangan saudara. Jadi yang biasa dihadiri 40 orang dibikin jadi 20 orang. Maka tentu itu kursi yang berjarak berbeda saudara. Dan tentu ibadah yang biasanya ibadahnya 2,5 jam, kita bikin jadi 1,5 jam selesai. Jadi semuanya dibatasi saudara. Dan tentu kita tetap harus mendukung program daripada pemerintah buat di mana pemulihan bangsa kita. Kalau saudara update saya yang terakhir bahwa di mana ada 60 titik masih rawan yang dikatakan zona merah yang ada di DKI. Dan puji Tuhan untuk kita yang ada di Cengkareng ini sudah zona hijau saudara, jadi tidak merah lagi. Puji Tuhan. Tetap kita berdoa biar semua yang ada di Jakarta ini saudara menjadi zona hijau saudara, tidak merah lagi. Dan memang kemarin perkembangannya memang masih banyak saudara, tetapi bukan di DKI, di daerah-daerah yang lainnya tentunya saudara, yang dimana ada banyak saudara, masih banyak yang terjadi, yaitu saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 ini masih banyak yang mengalami corona. Maka sebab itu saudara, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa biar supaya cepat berlalu, badai ini cepat berlalu. Saya ingin mengajak saudara, baik saudara yang ada di dalam ruangan ini dan yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, saudara, kita saat ini mengikuti firman Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-34. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Haleluya.
tolong ditampilkan. Mazmur 34 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tidak ada di antara orang Kristen yang luput dari sebuah kemalangan. Saudara, PSBB telah dicabut, tetapi yang diberlakukan sekarang adalah PSBL, saudara. Jadi untuk lokal, jadi tidak keseluruhan DKI, tetapi ada beberapa tempat yang masih zona merah itu masih tetap diberlakukan. Nah, saudara-saudara, kita ada di tengah perjuangan yaitu melawan COVID-19 saat ini yang sedang merajalela di seluruh dunia yang mengalami penderitaan ini, saudara. Bahkan kalau kita lihat di Amerika Latin sana, saudara, orang-orang Kristen itu turun di jalan beribadah dikarenakan karena rumah-rumah ibadah itu ditutup. Jadi orang-orang turun di lapangan di jalan-jalan beribadah, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak yang diviralkan di video-video bagaimana orang yang sedang bergumul, berjuang, berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu, saudara. Karena begitu banyak sudah nyawa yang melayang. Tetapi saudara, perlu kita garis bawahi bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Hidupku, nyawaku bukan di tangan COVID-19, tetapi di dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, maka sebab itu saudara-saudara, kita tetap berdoa biar cepat ini berlalu. Biar ini cepat berlalu. Maka sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan tema kita adalah apa? Jangan memberi hatimu gelisah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Sekalipun kemalangan itu ada banyak pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, tetapi jangan beri hatimu gelisah, tetapi percayalah terus kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang senantiasa yang akan menjaga serta melindungi kita, tidak akan membiarkan saudara. Penjagamu yaitu Allah Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia yang menjaga kita senantiasa siang dan malam. Maka sebab itu saudara-saudara, tetaplah berdoa, tetaplah berjaga terus, tetaplah yakin kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya yang akan menjaga, melindungi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara, tetapi dia menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita. Maka sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kemalangan-kemalangan orang benar. Itu susah kita untuk menjabarkan satu persatu, banyak saudara. Kadang-kala kita sudah mau berupaya untuk berbuat baik, tetapi ada orang yang menciptakan kemalangan itu pada diri kita. Kadang-kala kita ingin menjadi orang yang baik, tetapi ada banyak faktor yang mendorong kita untuk menjadi menjadi orang yang tidak baik. Tetapi maka sebab itu saudara, mari kita selalu mengupayakan diri kita, mendisposisikan diri kita di mana kita berada menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Berupaya supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Di mana kita berada, Tuhan saat ini, saudara, sedang memproses kita satu demi satu, saudara. Saya ingin mengajak saudara, sebagai inti daripada isi daripada renungan siang hari ini, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ditampilkan ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-52. Saudara, kita akan baca saudara secara bertahap. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Saudara,
Setelah penumpukan itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduk mereka dan mengumpulkan ikan yang baik itu ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Terus demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawabnya, ya, kami mengerti. Ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikembalikan pada ayat yang 47, 48. Saudara, hal kerajaan surga diumpamakan seperti bukan menjaring kita semua, menjaring seluruh manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaring kita sehingga terdapat di dalamnya ada berbagai benturan, karena kita ada di dalam sebuah komunitas, kita ada di dalam sebuah tempat. Saudara, ada begitu banyak berbenturan, sehingga saudara, Mazmur Daud berkata tadi, ada banyak kemalangan karena Tuhan melakukan pukat, dan di dalamnya itu semua terjaring, orang baik dan orang benar dijaring semua. Amin. Maka itu saudara, jangan saudara heran, tidak kaget kalau saudara di dalam ibadah ada yang tukang berumpi, karena semua dijaring, orang yang baik dan orang yang buruk. Di dalam gereja juga ada yang datang, orang yang gosip. Saudara jangan kaget, semua itu dikumpulkan jadi satu. Namun demi satu kita diperbaiki dan dibentuk oleh firman Tuhan. Tergantung bagaimana penerimaan kita terhadap firman Tuhan, maka kita berubah atau tidak. Kemalangan orang benar banyak. Saudara akan melihat benturan kiri dan kanan. Berbagai pergumulan, berbagai permasalahan datang dalam hidup kita. Tetapi kembali lagi, jangan melihat yang menggelisah, sebab penjagamu Allah Israel yang tidak pernah tidur terlelap. Dia akan menjaga saudara dan saya siang dan malam dimanapun kita berada. PSBB telah dicabut. Banyak orang di luar sana sudah berkeliaran. Pasar-pasar mulai berkerumunan. Namun saudara, hati-hati. Yang keluar jangan sampai lupa saudara tidak pakai masker, karena di luar sana ada razia masker. Saudara, jangan sampai saudara di push up di tengah matahari. Mereka tidak sama, mereka hanya menjalankan tugas. Daripada dengan peraturan yang dimana akan diberlakukan dengan denda 200. Saudara, semua dilakukan ini untuk menertibkan kita. Karena orang tidak bisa dengan kata-kata saja. Maka itu ada sesuatu yang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yaitu orang yang tidak pakai masker. Ada banyak yang suruh push up karena kenapa? Dia tidak pakai masker. Kita diwajibkan ikuti dan aturan dari pemerintah. Jangan kita menjadi pelanggar-pelanggar. Bagaimana mungkin engkau berkata engkau takut pada Tuhan, tetapi engkau tidak takut pada aparat? Aparat yang kelihatan yang begitu gede di matamu, engkau tidak menghargai, dan bagaimana engkau bisa menghargai Tuhan? Sebab itu saudara-saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, jangan menjadi orang yang arogan. Saya lihat banyak yang arogan, saudara. Kita sudah memviralkan. Saudara, sederhana buat saya, tidak perlu ribut, tidak perlu bermasalah. Orang duduk di depan di mobil berdua, disuruh pindah, satu pindah ke belakang, saudara. Marah, ngamuk. Sebetulnya itu sederhana, saudara. Enggak perlu ribut.
pindah saja duduk di belakang, tapi di belakang kosong. Itu bukan dipisahkan. Karena kita emosional, karena kita egois, tidak mau diatur, mau mengatur diri sendiri. Bagaimana bisa badai ini cepat berlalu kalau kita tidak bisa diatur? Ikuti dari protokol kesehatan kita agar cepat badai ini berlalu. Saudara upayakan setiap saudara keluar, saudara pakai masker, biar saudara terhindar dari virus COVID-19. Saudara, ada banyak hal yang membuat, yang kalau saudara rajin membaca dan saudara mendengar. COVID-19 sebetulnya bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena dia hasil penelitian dari medis Italia bahwa ini adalah sebuah bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, yang membuat pembuluh darah menjadi membeku, saudara, sehingga tidak menjadi peredaran darah kita tidak jalan dengan normal, akhirnya membuat orang meninggal mendadak. Saudara, dimanapun, di rumah atau di jalan, kalau memang takdir sudah mengatakan, hal itu akan terjadi. Tetapi tentu kita harus memperhatikan aturan daripada pemerintah kita. Mereka sudah capek, saudara. Sudah capek. Mereka buat aturan itu bukan mereka karena tidak ada kerjaan. Mereka juga ada kerjaan. Mereka menerapkan kerjaan. Dan kita harus juga membantu mereka supaya COVID-19 ini, penyebaran virus atau bakteri ini cepat berhenti, mati semua di seluruh dunia ini, saudara. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Saudara, dampak positifnya dengan saudara di rumah saja, kan banyak yang tadi kecil sekarang jadi pun dibersihkan. Saudara, karena di rumah saja, akhirnya saudara, handskun sapu tangan saya menjadi pudar. Yang tadinya hitam sekarang menjadi mulai cerah, saudara. Karena di rumah saja, satu hari bisa berapa kali cuci tangan. Datang ke satu tempat wajib cuci tangan. Sebelum sentuh pintu wajib cuci tangan. Itu anjuran di mana berada. Kita memperhatikan seluruh aturan-aturan itu, membantu untuk menghentikan perkembangan dari COVID-19. Sekali lagi, jangan beri hati gelisah, percayalah kepada Tuhan, meskipun kemalangan orang benar itu banyak. Meskipun pergumulan yang saudara alami saat ini yang bertubi-tubi. Saudara, suka kita dengar, saya melihat di TV atau melalui kiriman WA yang diviralkan, bahwa banyak orang yang menderita, teriak dengan kekurangan, kelaparan. Tetapi saudara, begitu saudara maghrib, saudara jalan, ternyata kuliner itu tetap penuh, saudara. Iya, kan? Pasar malam itu berjubel manusia. Itulah manusia terlalu banyak bersembunyi. Banyak yang teriak. Saudara, kapan berakhir COVID-19? Tetapi kita sendiri tidak pernah mau berhenti untuk membuat perkembangan dan pengembangan daripada COVID-19. Upayakan dirimu, tertibkan dirimu masing-masing. Bantulah pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini, biar cepat berhenti beredar. Kita semua berdoa supaya badai ini cepat berlalu. Amin, saudara. Kita semua punya pergerakan dibatasi. Semua sudah aktif kerja? Sudah aktif semua? Sudah aktif, sudah.
Kemarin-kemarin banyak yang takutkan adalah bila ini dampak perubahan tidak ada, maka bagaimana dengan pekerjaan kita? Banyak perusahaan terancam dengan bangkrut, saudara. Merugi terus. Yang tidak rugi juga ikut-ikutan berkata merugi, saudara. Iya, banyak saya lihat begitu. Yang tidak merugi tetap ikut-ikutan juga berkata merugi. Padahal di COVID-19 ini banyak orang juga yang diuntungkan. Ya enggak? Iya, saudara. Harga telur naik, saudara. Iya kan? Harga gula naik. Harga cabai naik enggak? Naik. Semua apa? Naik, saudara. Banyak yang diuntungkan. Yang rugi itu adalah buruh harian, pekerja. Hari pendapatannya tidak naik, sudah tidak bertambah, malah berkurang. Ada yang gajinya hanya mendapatkan selama dirumahkan hanya 50%. Yang mengatakan itu 50% yang mengalaminya. Ada yang berapa lagi persen? Ada yang 75%. Masih dapat 100%? Tergantung jualan kalau Tergantung penjualan karena marketing. Tergantung penjualan karena berdasarkan fee-nya, omset dari penjualannya, bukan tergantung pada gaji bulanan. Ini lebih terancam lagi, saudara, sebenarnya. Kalau berdasarkan gaji, perusahaan menguntungkan atau tidak, gaji tetap jalan. Tapi marketing berdasarkan omset, saudara, gak ada omset, gak ada apa. Hanya dapat paling uang bensin dan uang makan. Itu lebih berbahaya lagi, mengancam lagi. Tetapi sekali lagi jangan beri hatimu gelisah. Percayalah kepada Bapamu di surga. Dia yang menjaga, melindungi engkau. Dia yang memelihara hidupmu dan hidupku. Dimanapun kita berada, soal makan dan minum, gak usah khawatir. Tuhan menyediakan semuanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itu jagalah hatimu masing-masing dan jagalah perkataanmu. Jagalah sikapmu, jagalah langkahmu, saudara. Arahkan langkahmu kepada jalan yang baik. Biarkan, tentukanlah sikap hatimu. Biarkan hatimu mengeluarkan aliran air kehidupan. Segala sifat benci dan iri, dengki itu matikan. Biarkan dia mati bersama dengan virus corona. Tetapi tumbuhkanlah semua kebajikan dalam hatimu. Dan kebenaran itu bertumbuh, membuat engkau subur di dalam Tuhan. Meskipun kembali kepada tadi ayat kita, Mazmur 34 tadi. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak, saudara. Jadi saya sekali lagi mengingatkan, saudara, jangan sampai saudara bersungut-sungut, berkata aduh, kenapa begini begono. Saudara, firman Tuhan sudah menuliskan bahwa kemalangan orang benar banyak. Saudara jadi orang Kristen bukan berarti saudara tidak lagi mengalami sebuah pergumulan. Tetapi kemalangan itu tetap ada. Tetapi saudara, Tuhan melepaskan orang-orang itu dari semuanya, dari berbagai kemalangan itu. Amin, saudara. Berapa banyak di antara saudara yakin bahwa Tuhan menyertai saudara? Haleluya, angkat tangan. Berapa banyak di antara saudara yang yakin bahwa Tuhan pelihara hidupmu? Amin. Amin, haleluya. Sekali lagi, jangan beri hatimu gelisah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Sebentar kita akan menerima roti dan cawan, jamuan kudus yang dimana kita lakukan
bukan sebagai rutinitas saja, tetapi ini kita lakukan ketika di mana Yesus mengajarkan kita semua untuk di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia sudah mati dan dia bangkit serta dia naik ke surga, dan kita sudah melewati hari Pentakostal, yaitu hari yang ke-50, yaitu hari pencurahan Roh Kudus di rumahnya. Amin. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita semua. Untuk apa? Sebagai perlengkapan, melengkapi kita masing-masing, agar dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu gelisah, oleh karena Tuhan beserta saudara dan saya. Haleluya. Kita akan satu pujian darahnya. Biar menjadi rema bagi kami semua, dan saatnya kami akan menerima perjamuan kudus. Saya mohon saudara Michael tolong bantu saya. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan ada roti dan cawan. Sebelum ini dibagikan kepada jemaat Tuhan, mari Tuhan berkati roti dan cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi tubuh dan darah Tuhan. Mohon berkat atas kawan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.
roti dan cawan. Saya persilakan saudara bangkit berdiri semua. Dan bagi saudara yang belum mendapatkan, silakan saudara angkat tangan. Biar pelayan melayani saudara. Ada yang belum dapat? Puji Tuhan, semua sudah dapat. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Dan silakan saudara berdoa masing-masing dan mengucap syukur atas roti yang ada di tangan kanan saudara. Roti ini bicara tentang tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, barang siapa memakan roti surgawi, maka dia tidak akan mati, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Meskipun dulu kita akan meninggalkan dunia ini suatu saat nanti, tetapi saudara akan memperoleh hidup yang kekal jika saudara menerima roti kehidupan. Silakan saudara berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat roti yang ada di tangan kanan kami. Berkat-Mu atasnya melimpah, menjadi kekuatan bagi kami semua. Roti yang telah diberkati menjadi tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu telah diberkati menjadi tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu, saudara. Cawan ini dalam perjanjian baru bicara tentang darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala salah dan dosa kita. Meskipun dosamu merah bagaikan permisi, maka Tuhan akan memutihkan putih seperti salju. Silakan saudara memohon ampun akan segala salah dan dosa saudara, agar Tuhan melayakkan kita. Terima kasih Tuhan buat cawan yang Kau berikan bagi kami, yang telah diberkati menjadi darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, menyucikan kami dari segala salah dan dosa kami, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakan kau cawan yang ada di tangan kananmu lalu berkati menjadi darah Yesus. Yang percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan haleluya 12 kali.